Aku dulu nggak ngerti warna kulit yang bagus apa, tapi aku ngerasa kayak agak disepelekan, sering dibilang gak mandi dok, bayangkan. Maghrib. Iya maghrib, jorok dibilang dok, perkara kulit aku itu katanya nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihin, mungkin mandinya nggak pernah pakai sabun. Akhirnya lu makan sabunnya. Helen, apa nih yang pengen lu konsulin? Apa yang bikin lu insecure sekarang? Kalau warna kulit nggak insecure dong sekarang. Dok, warna kulit I am very proud ya dok. Bangga You are banget. very proud. Very very proud. Tapi dan akhirnya lu impian para bule. Dokter, asal dokter tahu ya, aku mau ubah kulit aja, pasangan-pasangan aku tuh nggak bolehin. Berapa banyak pasangan? Is it you? Yeah, it was me. Yang mana you? All of them. Ini pas lu makan sabun kan? Iya. Sekarang lu masih makan sabun gak sih? Dulu lu makan sabun kenapa sih? Iya. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Pasien gue agak lain nih hari ini nih. Helen Junaid. Halo dokter. Gue pengen banget ketemu dengan lu loh, sumpah. Kenapa? Menurut gue lu pasien yang berbeda. Bedanya dari kategori apa dok? Dari segi apa? Dari segi warna kulit. Oke. Ini bukan rasis ya. Gue kayak seneng banget dan gue pengen denger, pengen ngobrol, pengen dapat POV juga. Apalagi kan lu pacaran dengan bule nih. Lu kayak bule favorite banget nih gitu. Kayak prima donanya bule. Gitu, gue pengen tanya sih. Dan beberapa orang di Indonesia, banyak lah orang di Indonesia kan pengennya kulitnya itu jauh lebih putih, jauh lebih cerah kayak gitu punya. Lu kan pasti di opposite kan? Pasti enggak kan gitu kan? Iya kebetulan. Nah, gue pengen tahu nih, gue pengen belajar sekaligus juga kita konsultasi lah ya. Iya dok. Tapi by the way, lu jadi lebih cantik banget sekarang. Apa yang beda dari lu nih? Apa? Hidung ya? Kayaknya terakhir kita ketemu 2020 ya. Aku belum OP hidung. Hidung ya, oke. OP di mana tuh? Di Jakarta dok. Di tapi kok endorse? Iya, 50-50 lah. Tapi bawahnya kok nggak ini? Nggak nendang ya? Karena aku nggak cuping. Jadi nggak cuping. Itu itu 2 paket ya? Bukan in one package ya? Enggak. Kalau punya aku nggak cuping. Gitu. Jadi cuping aku masih cuping original. Cupingnya itu original yang di batang sini loh, bawah sini loh. Ini namanya columella ya. Oke. Kamu nggak pakai ini implan gitu? Aku cuma pakai implan, maksudnya tulang gitu ya, untuk nopang. Enggak. Aku itu cuma apa? Implan atau tulang? Implan. Implan kan? Iya. Implan lo berarti cuma di sini ya. Di sininya lo nggak implan ya? Enggak. Kenapa? Boleh nggak gue tanya? Nggak ada. Emang gini aja bentuknya. Lu sukanya seperti itu atau lu nggak tahu bahwa itu juga bisa diimplan? Kayaknya dulu aku belum tahu. Soalnya masih awal banget gitu. Oke. Itu sih menurut gue sedikit agak kurang ya. Jadi harus dinaikin lagi. Gini. Hidung lu tuh bagus banget jadinya setelah di OP. Iya. Batangnya. Oke. Tapi kayak di sininya itu seperti ada yang sedikit kurang. Jadi kelihatan. Paham gak sih lo? Kayaknya aku paham. Jadi kayak ketika lo menaikkan nilai sesuatu jadi lebih baik, yang lain itu pasti akan kelihatan jadi lebih jelek. Oke. Contoh kayak gini ya. Hidung lu tuh dulu pesek nih, biasa aja. Banget. Ya, biasa aja. Kayak orang gak ada yang merhatiin cuping lo, karena ya semuanya itu standar. Iya. Gak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Iya. Gitu kan. Tapi ketika ada temen lo yang jauh lebih tinggi, lo langsung kelihatan jadi lebih pendek dong. Iya benar. Karena terlalu timpang ya. Itu terlalu timpang. Misalnya ada orang yang kulitnya putih banget nih. Tiba-tiba lo langsung timpang. Padahal kalau misalnya orang yang biasa-biasa aja, B aja gitu kan. Benar. Nah, ketika lo pertegas banget batang hidungnya, langsung timpang nih di sininya nih. Langsung timpang. Nanti langsung revisi. Langsung revisi karena saran dari Dr. Richard Lee. Tapi make sense ya? Make sense. Aku terima advice-nya karena yang ngomong dokter langsung. Iya. Gitu. Terus apalagi nih yang lu udah ubah nih? Sejauh ini paling aku cuma botox rahang aja untuk pertegas. Oke. Gitu. Mungkin next aku pengen buckle fat tapi masih mikir. Masih mikir. Terus udah sih dok itu aja. Benang aku belum. Benang belum.
Oke. Lu kulit kayak gini memang asalnya seperti ini atau lu tanning? Asli dok, plus tanning mungkin. Karena kan kalau di Bali kan pakaian aku juga di sana kan lumayan, cuacanya kan lumayan panas. Pakaian aku juga lumayan ya pendek-pendek gitu. Mungkin agak kebakar dikit juga. Agak kebakar. Iya. Insecure gak sih? Enggak. Really? Dulu, I used to. Not anymore. Oke, cerita dulu. Dulu kayak gimana dulu? Dulu itu aku insecure mungkin karena sekarang environment aku itu orangnya lebih open minded ya. Gitu. Dan juga kalangan aku mungkin mendukung. Dulu itu karena aku tinggalnya di kampung. Jadi aku itu merasa agak di... Dulu di kampung loh? Iya. Kampung mana? Ada di sana. Kampung rambutan. Bukan, aku itu lahir besar di Aceh dok. Oh, lu Gitu. kan Aceh? Iya campuran. Tapi mama aku Padang. Gitu. Mungkin karena standar di sana waktu itu ya, sekarang aku nggak tahu itu kulitnya itu cerah gitu. Jadi aku lumayan ngerasa insecure sih. Semua orang di Indonesia bener nggak sih? Kayaknya ya. Tapi kalau di Bali nggak terlalu. Kalau di Bule nggak terlalu, kalau di Bali nggak terlalu ya. Iya, kayaknya di sana orang lebih get used to it karena kan berbagai macam orang ada di sana. Oke. Gitu. Dan lu insecure dengan warna kulit lo? Dulu ya. Apa yang pernah lu lakuin? Pernah bleaching. Yang produk-produk nggak tahu aku tuh dok, yang kayak bleaching kulit itu dok. Yang kulit kita jadi blonde semua itu bulu-bulunya. Itu aku pernah coba. Oke. Enggak. It not work. Not working of course. Infuse? Enggak, belum. pernah. Karena kebetulan waktu itu belum ada budgetnya ya dok. Waktu belum ada budgetnya, bukan belum mau melakukan ya. Iya, dan belum ada budgetnya. Iya. Itu soalnya zaman aku masih sekolah. Oke. Gitu. Pakai body lotion apa-apa. Iya, sampai lulur dok, nggak berhenti. Pengen putihin. Iya, terus katanya biar dakinya keluar, lulurnya itu pakai benda yang keras gitu. Jadi aku ambil batu buat lulurin kulit aku, biar keluar dakinya nggak berfungsi dok, serius. Kirain kulit aku bisa berubah kan, kalau udah aku lulur kan ada partikel-partikelnya gitu. Terus aku pegang batu, aku lulur nggak berfungsi. Oke. Banyak yang ngatain nggak? Dulu ya. Sialan hitam tuh. Ya emang iya gimana ya? Ya udahlah, kalau sekarang aku santai, nggak peduli sama sekali. Kita disclaimer dulu ya. Semua warna kulit itu bagus. Ya. Semua warna kulit itu sehat. Apalagi kalau misalnya orang-orang luar negeri ya, pasti ya lebih open minded ya. Tapi harus kita akui kalau di Indonesia itu memang lebih menyukai warna kulit yang lebih putih. Benar. Sebenarnya nggak ada yang masalah sih tentang itu. Menurut lu masalah nggak sih? Menurut aku sih enggak, cuma mungkin tekanannya yang bisa jadi masalah. Kayak yang aku rasain dulu. Aku dulu nggak ngerti warna kulit yang bagus apa, tapi aku ngerasa kayak agak disepelekan, sering dibilang nggak mandi dok, bayangkan. Maghrib. Iya maghrib, jorok dibilang dok. Perkara kulit aku itu katanya nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihin. Mungkin mandinya nggak pernah pakai sabun. Akhirnya lu makan sabunnya. Berharap putih dari dalam ya. Kenangan itu dok. Kenangan deh, zaman dulu ya. Zaman masih, ya gitulah. Ya semua warna kulit itu sebenarnya sehat ya. Benar. Tapi permasalahannya kan memang setiap daerah kan pasti ada kecenderungan sukanya apa ya. Benar. Tentu orang Afrika sukanya kulitnya yang lebih gelap ya. Benar. Orang China ya mungkin sukanya sesama yang kulitnya putih. Orang bule sukanya yang kayak gini ya, yang tanning yang sawo mateng ya. Tapi nggak semuanya dok. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Ada juga teman-teman aku yang bule di Bali, mereka lebih suka cewek yang blonde, teman-teman aku yang cowok. Oke. Nggak semuanya mereka itu suka cewek yang tan. Oke, nanti kita ngobrol ke sana. Kan ada orang prevalence terutama daerah ya. Yeah. Kalau Indonesia ini memang senengnya itu kulitnya jadi lebih putih, jadi lebih cerah. Oke. Dan menurut gue itu it's fine, it's okay kayak gitu punya. Of course. Walaupun semua warna kulit itu bagus ya. Asal didapatkan dengan cara yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya udah jangan dipaksa. Emang ada yang paksa gitu dok? Banyak. Kan Gimana? soalnya kan kayak yang tadi lu cerita kan, kita kan ngerasa terintimidasi. Ngerasa, banyak loh artis-artis di Indonesia. Itu kalau lu baca kolom komentarnya, sampai mereka sendiri juga sampai sebel. Gara-gara? Banyak yang ngomongin maghrib lah, kusem. Dari followersnya itu sendiri? Iya, nyebelin kan. Nyebelin Padahal sih. mereka sendiri itu kayak bilang, padahal gue lihat kan yang ngomong maghrib itu kan, nggak lebih cantik. Buluk juga? Buluk juga. Ngajar emang.
Kurang ajar. Tapi semua warna kulit bagus, cantik, sehat. Yang penting sehat dan didapatin dengan cara yang sehat. Jadi lebih putih, it's okay. Tapi gue pengen belajar nih untuk kulit yang gelap nih. Oke, tanya aja. Tanya aja deh. Dulu berarti nggak segelap ini? Tadi kata Koko, aku nggak segelap ini ya kok. Aku nggak tahu sih dok. Nggak, dulunya setelah lo berjemur jadi lebih gelap atau ini lebih cerahan menurut lo? Kayaknya menurut aku dari dulu sampai sekarang kulit aku gini-gini aja. Gini-gini aja ya. Gini-gini aja. Aku bahkan pernah ya dok, tinggal di luar negeri lumayan lama, nggak ngubah kulit aku juga. Dari lahir emang udah gini-gini aja. Memang genetik. Iya, bapak aku soalnya juga hitam. Mama aku putih, cuma gen bapak kuat. Tapi kalau sekarang lo nyesal nggak? Apanya? Dapat kulit yang lebih gelap seperti sekarang atau sudah menerima? Sekarang terima. Dulu Kenapa? Dulu nggak bisa terima. Kenapa? Gimana ceritanya lu sampai bisa terima? Karena mungkin karena aku sempat tinggal di luar negeri lumayan lama. Jadi di situ aku mulai nerima kalau it's not bad thing. Gitu. Malah di sana orang appreciate kulit aku gitu. Malah banyak yang kirain aku ini orang tajir. Kamu habis holiday ya? Gitu. Pas aku tinggal di Sydney dulu. Di Sydney, di luar negeri. Bagi mereka tuh orang yang kulitnya hitam, kulitnya lebih gelap gitu. Hitam? Orang kaya gitu ya? Iya, karena mereka kirain ini orang habis holiday. Makanya dia sempat tanning, sunbathing gitu. Di Indonesia kebalik tuh? Kebalik. Kayaknya sih ya. Pokoknya kalau kulitnya putih kelihatan kaya. Kalau kulitnya gelap kelihatan miskin aja. Benar. Kalau yang putih kayaknya itu dari lahir sampai tuanya itu di ruangan ber-AC. Iya benar. Gue waktu dulu miskin banget. Tapi bokap nyokap gue ngomong jangan bawa gue ke kepala sekolah. Soalnya kalau misalnya kepala sekolah lihat gue nggak percaya gue miskin. Tapi dokter dulu kulitnya gimana? Putih kayak gini. Ya karena putih jadi kali. Karena putih karena keturunan. Tapi kan jadi kelihatan kayak anak orang kaya gitu. Indonesia ini agak rasis memang masih. Walaupun kita ngomong nggak rasis ya. Mulutnya ngomong nggak rasis ya. Tapi kan warna kulit itu tetap menentukan. Iya, mindset orang-orang juga. Tapi pas dokter dikira miskin dulu, dokter dapat privilege nggak walaupun miskin tapi kulitnya putih? Enggak juga. Soalnya cuma kulit putih doang. Sisanya yang lain jelek soalnya. Enggak, ganteng kali loh. Beneran gue jelek dulu. Kan miskin, nggak perawatan. Tapi nggak semua orang miskin jelek dok. Iya, kebetulan gue sudah miskin jelek lagi. Gue combo udah miskin jelek hampir gak naik kelas lagi. Agak-agak gimana ya? Iya, cobaan tapi berhasil gak gue lewatin cobaan itu. Terus lu akhirnya terima. Dan akhirnya lu impian para bule. Dokter, asal dokter tahu ya, aku mau ubah kulit aja, pasangan aku tuh gak bolehin. Berapa banyak pasangan? 2 aja hitungnya. Anjir. Mantan dan yang sekarang. Gitu. Iya. Bukan saat bersamaan ya? Enggak. Kan lu bilang tuh pasangan dulu. Iya, maksudnya yang pernah jadi pasangan aku dan pasangan aku sampai saat ini. Kalau aku bilang, aku dapat tawaran nih untuk putihin kulit, bla 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 bla, rata-rata nggak setuju mereka. Oh ya? Mereka dari mana? Mantan dari mana? Mantan aku kebetulan waktu itu orang Prancis, suami aku sekarang orang Swiss. Gitu. Oh, your husband now? Oke, orang Swiss. Oke, dan boleh ubah kulit dok. Mereka suka kulit yang seperti ini ya? Iya, aku pun nggak paham ya, nggak ngerti. Jadi aku merasa kayak primadona sekarang. Kenapa sih? Boleh nggak aku tanya? Kenapa mereka tuh bule-bule senang banget dengan cewek Indonesia yang, mohon maaf ya, yang kulitnya tuh agak lebih gelap gitu. Malah mereka tuh doyan banget. Mungkin karena di mata mereka unik kali ya. Kalau lihat cewek yang putih, mungkin udah biasa. Mau yang seputih apa, di negara mereka pun banyak yang lebih bening mungkin ya. Mungkin. Atau fetis, gak paham ya. Gak paham ya aku dok. Ya juga ya. Mungkin karena unik. Tapi semua bule kayak gitu? Gak juga. Kayak aku bilang tadi, ada temen aku. Dia temennya suami aku lagi holiday ke Bali. Kayak dia itu lebih suka kalau misalnya ngedate sama cewek yang sesama bule. Ada juga yang kayak gitu, gak semuanya pengen cewek ten. Oke. Gitu. Selain warna kulit yang mereka suka lebih sawo mateng lah gue bilang ya, sawo mateng. Apalagi sih yang mereka suka dari tipe kayak lu yang bule banget nih? Gak tahu ya dok ya. Apa ya? Bantu pikir lo dok. Apa ya? Dan lo kan sasaran para bule, lo yang paling tahu dong. Mungkin kehotan aku ya. Gak tahu, serius aku gak tahu kalau bagian itu. Karena aku merasa yang oke itu kulit aku aja, selebihnya aku gak tahu. Mungkin lebih ke
Karena kan rata-rata bule ini kan punya selera ini bisa ditaker ya. Maksudnya? Bisa ditaker tuh kayak gini. Kalau di Indonesia kita ngomongin cewek cakep, cewek cantik, itu bisa ditaker. Gimana? Langsing. Oke. Putih. Oke. Mulus. Oke. Ya, payudara gede atau apa kayak gitu. Ya, pikiran orang sudah pasti cakep. Udah pasti nih. Kalau kita ngomongin bule kan bisa ditaker nih seleranya. Kulitnya lebih gelap. Nggak tinggi-tinggi banget. Iya, mereka biasanya suka yang petit juga. Banyak. Enggak too skinny. Mereka nggak suka yang terlalu kurus gitu. Oke. Bener ya sih? Tergantung, ada juga yang suka cewek kecil kurus gitu. Tergantung sih. Tergantung ya. Tapi rata-rata tuh seperti itu bener gak sih? Kayaknya sih bener, Dok. Sama satu lagi, bule itu lebih suka cewek yang nyambung. Hah? Nyambung, maksudnya mindsetnya itu diajak ngobrol enak gitu. Saling bisa bertukar pikiran. Mereka itu kayaknya nggak terlalu terpatok ke fisik ya. Fisik itu penting, tapi kayaknya untuk komunikasi menurut mereka mungkin jauh lebih penting. Oke. Untuk bisa dibawa ke komitmen. Bener juga sih. Soalnya dia ngomong enak nggak enak, lu kagak ngerti. Iya kan. Susah juga ya. Iya kan. Ceweknya mau secantik apapun, kalau misalnya bulenya nggak bisa bahasa Indo, ceweknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak nyambung ngomongnya. Kan jatuhnya one night stand doang ya. Cuma kayak gitu doang ya. Nggak tahu ya, Dok. Kayaknya Iya. gitu. Tapi kalau lu pernah pacaran dengan orang Indo nggak? Nggak. Sama sekali. Oh nggak. Belum pernah sama sekali? Belum. Tapi kalau temenan dengan orang Indo, laki-laki pernah kan? Banyak. Oke, apa bedanya sih cowok Indo dan cowok bule? Bedanya? Berarti lu gak pernah main dengan cowok Indo ya? Enggak. Gak bisa bedain dong? Main apa, Dok? Main Indo. Gak bisa bedain, gak bisa compare. Gak bisa compare ya? Belum pernah tericip. Yang bisa di-compare berarti sesama bule? Yang bisa di-compare. Bule mana nih bagus? Ya, jangan nanti cerai lagi kan. Tapi dia bisa bahasa Indonesia gak? Bisa, suami aku bisa. Bisa, bahaya, dia bisa nonton podcast ini. Mana tadi aku teleponan lagi sama dia, aku bilang aku kesini. Blok aja channel gue kayak gitu dari handphone dia supaya dia gak bisa nonton. Iya ya, nanti lah. Tapi apa sih bedanya kalau perlakuannya orang bule beda dengan Indonesia? Kalau aku lihat ya, aku nggak tahu ini general cowok Indo atau enggak. Kalau bule itu dia lebih care, yang aku lihat. Aku nggak tahu kalau cowok lokal gimana. Banyak yang ngomong kayak gitu, lebih peduli ya? Iya, kayaknya sih ya, lebih care. Gitu. Lebih ngurusin, lebih peduli. Benar, mungkin ya. Kalau cowok Indo lain aku nggak tahu, cuma yang aku lihat gitu sih. Kayak peduli dengan perasaan kamu. Service ya? Apa? Service ya? Mereka tuh melayani. Bagian lu jangan senang. Aku udah terpikir ranjang aja loh, Dok. Iya, mereka juga act of service. Terus mereka nggak ada yang kayak oh, lu yang cewek lu layanin gue gitu, enggak. Jadi kayak ya bisa 50-50. Kalau misalnya kita minta tolong apapun, mereka mau gitu. Ini hal di luar ranjang kan? Iya. Servis mana dulu ini? Iya. Maksudnya kayak kalau misalnya lah aku sama pasangan aku gitu, kalau misalnya bagian bersihin rumah, dia juga mau bersihin rumah. Kalau aku masak, dia yang cuci piring. Oke. Gitu. Tapi aku nggak tahu ya sama cowok Indo lain gimana. Oh, lebih kalau cowok Indo kan beberapa lah ya, nggak ngomong semua ya. Kan lebih ke setengah patriarki ya kita ngomongnya. Tapi ada mungkin ada beberapa yang enggak ya. Mungkin dari pola didik juga sih, Dok. Aku nggak tahu daerah lain. Helen, mana nih kopi? Nggak sempat, dokter, kalau sama laki aku. Oh ya, kenapa? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada kayak gitu. Dia nggak pernah minta gitu? Kalau minta nggak pernah kayak gitu. Paling kayak, boleh bikinin aku kopi nggak? Sama aja. Ya kan? Tapi itu jadi kewajiban nggak kopi. Oh, kayak gitu. Enggak lah, Dok. Iya. Lebih sopan ya, lebih manner ya. Iya, lebih enak dengar. Kalau misalnya aku bilang aku nggak bisa, ya udah dia bikin sendiri. Oh ya? Iya. Pakai ngomel nggak tapi? Enggak. No. Gak ada lah, Dok. Gak ada. Kadang juga dia yang bikinin aku kopi. Jadi kayak setara aja gitu. Servis satu sama lain itu bukan hal yang tabu gitu. Mungkin kalau misalnya aku lihat di keluarga aku ya, kayak yang urusin bapak aku kan mamaku. Tapi kalau misalnya aku sama pasangan aku enggak. Karena dia juga gak dididik kalau dia anak cowok, dia harus diservis sama perempuan di sekelilingnya, di dalam keluarganya gitu sih, Dok. Oke. Kayak contohnya pasangan aku nih kan dia anak tunggal, anak cowok satu-satunya. Semua saudara dia itu perempuan. Dia nggak dispesialin cuma karena dia cowok.
Jadi dia dapat kelebihan di servis ini itu enggak. Jadi sampai sekarang pun biasa aja, sama aja ya. Sama aja. Kalau orang luar negeri kayak gitu ya. Kalau kayak kita kan pasti tuh jadi pangeran itu. Iya, emas banget gitu kalau yang cowok. Kalau di sana enggak sih. Nikah juga kan karena adat istiadat dan juga ada sebagian religion ya. Iya. Jadi kayak lebih patuh terhadap suami adalah surganya kita. Benar. Gitu kan. Kalau itu aku juga setuju. Jadi lebih nurut. Benar. Tapi kalau di bule enggak ya? Semua equal ya? Iya, equal sih. Mungkin pola mereka dididik dari kecil ya. Oke. Gimana? Gitu. Kalau perawatan, Helen, mereka peduli nggak sih sama perawatan lu? Atau udah lu nggak usah perawatan lah? Perawatan lah dok. Jangan mentang-mentang hitam geradakan juga. Tapi mereka support kalau misalnya aku pimple gitu kan, lagi keluar jerawat gitu. Kalau misalnya aku ke klinik, oke, nggak masalah. Yang penting nggak yang kayak ngubah kulit, ngubah warna gitu. Mereka yang penting jangan ngubah warna. Iya. Kalau misalnya aku butuh facial, ada komedo atau apa, ya udah aku treatment ke klinik santai mereka. Mereka pasangan aku mereka. Pasanganmu. Kesannya rame kali dulu. Ngomong-ngomong kalau bule itu memang suka geng ya memang ya? Ih, enggak tahu. Mereka kan soalnya kan. Enggak tahu. Tadi lo ngomong Eka soalnya. Enggak, maksudnya pasangan aku. Iya. Dan mantan pasangan aku. Yang boleh-boleh lah intinya ya. Kan pengalaman aku sama beberapa cowok gitu. Iya. Tapi perawatan mereka oke. Kalau mau ubah bentuk, lo OP hidung waktu itu dengan bule sudah? Udah. Oh, ini waktu OP hidung sama mantan aku gak dikasih. Nggak dikasih? Iya. Itu alasan lu putus ya jangan-jangan? Gak juga sih. Mereka suka loh sebenarnya cewek pesek. Iya kayaknya ya. Mungkin karena di negara mereka jarang juga kali ya. Cewek pesek kan rata-rata mancung ya. Iya, mancungnya kelewatan lagi kan. Iya. Mancung itu lebih mancung dari mancung pokoknya. Iya, mancung-mancung. Mancungnya mancung banget. Dan mereka tuh suka dengan cewek yang hidungnya pesek. Jadi lu pada waktu itu gak disetujuin? Enggak. Tapi ya udahlah, gas aja lah dok. Kalau operasi payudara kayak gitu? Gak tahu ya. Mereka suka gak sih? Mungkin tergantung cowoknya ya, fetisnya. Kan gak semua cowok juga, jangankan yang lokal ataupun bule ya. Gak semuanya juga suka cewek yang payudara besar kan. Kalau itu sih mungkin lebih ke personalnya ya. Personal ya? Gak ada yang kayak bule sukanya apa gitu ya? Iya kayaknya sih. Gak tahu aku bagian itu. Soalnya kalau misalnya kita punya mindset kan bule kan pasti gede kan? Apanya? Ya itunya. Apanya? Apanya dok? Ya itunya. Semua orang juga tahu. Gak paham aku dok. Kayaknya itu tuh menjadi ilmu pengetahuan dasar deh. Apanya? Ya senjatanya lah. Yang mana? Katanya sih. Ya kan aku nggak bisa compare soalnya sama yang lokal kan belum. Katanya ya. Kalau gue kan katanya karena gue belum pernah lihat. Kalau lu kan pernah lihat. Iya. Tapi kan aku nggak tahu dok, pernah lihat yang bule. Tapi yang lokal aku nggak pernah lihat. Oh ya? Iya kan nggak bisa compare. Nggak bisa compare ya. Oke. Lama-lama makin aneh. Sejempol. Segini. Ikan tangan mereka gede ya dok. Iya. Berarti sesuai dengan tangan ya. Nggak tahu. Jempol kaki kali ya. Jempol kaki. Nggak tahu ya dok. Mereka hobinya apa sih? Kalau kerja apa jadi kalau di Indonesia? Kalau kayak pasangan aku di Indonesia nggak kerja, kan nggak bisa. Oh, jadi untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Makanya dia itu kalau misalnya kehidupan sehari-hari dia kerja di negara dia, pulang ke sini habis duit balik lagi gitu. Serius? Enggak juga. Kan ada beberapa yang juga bisa digital nomad ya. Gitu. Kayak gitu. Dapat duitnya digital ya kayak gitu ya. Sehingga akhirnya bisa kerjanya dari rumah ya. Benar. Okay. Soalnya kan kalau misalnya kayak physical job nggak bisa di sana. Di Indo untuk bule susah, kecuali di sponsor sama company. Oke. Helen, apa nih yang pengen lo konsulin? Apa yang bikin lo insecure sekarang? Kalau warna kulit nggak insecure dong sekarang? Dok, warna kulit I am very proud ya dok. Bangga you are banget. Very proud. Very very proud. Sekarang bukan lagi nggak insecure tapi lu bangga. Bangga, tapi kan warna kulit aku nih gelap ya. Jadi ada beberapa spot itu yang gelapnya lebih gelap. Lipatan. Kayak lipatan. Kayak lutut. Itu gimana ya caranya dok? Selangkangan lagi. Iya, kalau selangkangan sama Cathy itu biasanya hormonal.
Oke. Kalau misalnya kita, terutama hamil ya, atau sudah punya anak, itu punya resiko. Ya. Tapi kalau misalnya nggak hamil, nggak punya anak, itu sebenarnya bisa pakai krim lipatan kok. Krim-krim lipatan itu bisa sangat membantu banget untuk gelapnya di area itu. Oh ya? Itu kayak, tapi bertahap gitu atau bertahap yang dong. paling cepat itu kayak bisa di laser atau gimana sih, Dok? Skincare yang paling bagus itu adalah skincare yang bertahap. Karena kita ngomong kayak gini ya. Menurut jurnal, niacinamide itu baru ada hasil setelah 2-3 bulan pemakaian. Oke. Alpha-arbutin baru ada hasil setelah pemakaian 5 bulan. Jadi kalau misalnya ada skincare yang lu pakai 1 bulan belum nyampe sudah ada hasil, buang itu skincare. Bahaya. Ya karena menurut jurnal aja baru hasilnya ada 3 bulan, 5 bulan kan berarti kan aneh. Benar. Berarti kan you put something kan, dan itu something itu bisa jadi berbahaya, ya kan? Jangan dipakai. Jadi karena kita tahu nih bahwa mau kaya itu butuh waktu 10 tahun loh. Iya. Kalau 6 bulan tiba-tiba kaya, curiga dong. Pesugihan. Nah, bisa jadi pesugihan, simpenan, ya kan? Iya. Ya gitu. Itu kalau pakai skincare dulu nih. Yang kedua kalau misalnya pakai treatment ada banyak. Bisa IPL itu yang paling cheap, yang paling murah juga dan paling aman juga. IPL bisa buat IPL cerahkan selangkangan gitu juga. Bisa. Oh, aku kirain itu cuma buat minum ya, Dok. Cuma buat ilangin bulu doang. Bisa IPL. IPL itu ada IPL toning, IPL hair removal, ada juga IPL untuk whiteningnya, brightening-nya juga bisa. Oh, oke. Darah lipatan itu paling bagus itu untuk rambut IPL dan mencerahkan ya. IPL itu yang aman banget. Oke. Resikonya itu paling kecil. Kalau lebih besar lagi laser, tapi laser ini kan panas ya. Iya. Panas itu punya resiko loh. Jadi PIH. Apa itu? Post inflamasi hiperpigmentasi. Justru abis di laser jadi lebih hitam. Oke. Ada banyak orang yang flek di laser bukan hilang tambah banyak. Oh iya? Iya, karena dia punya justru jadi lebih terbakar. Malah nimbulin flek. Nah itu lebih risky kalau menurutku. Tapi bisa nggak? Bisa. Tergantung dia se-expert apa. Kalau expert harusnya menggunakan laser aman-aman aja. Tapi kalau nggak expert justru malah lebih berbahaya. Bisa kebakar kali ya? Betul. Itu bisa tuh pakai. Tapi IPL aja sih menurut gue sih IPL 2-2 bulan sekali sampai 3 kali itu better banget. Udah kelihatan hasilnya? Sudah kelihatan banget. Itu sudah kelihatan banget. Sambil atau hormonal. Lu sudah punya anak belum? Belum. Kenapa belum? aja aku juga enggak. Oh, belum dapat aja. Belum dapat aja. Tapi aku juga enggak. Jadi kalau untuk hormonal kayaknya masih normal sih. Masih normal aja ya. Oke. Apalagi nih selain itu? Apa ya? Bopeng aku, Dok. Gimana sih caranya? Soalnya aku itu dulu punya kebiasaan kalau jerawat pencet tangannya gatel gitu loh, Dok. Nyesel jadi banget. Jadi sampai sekarang kayak ada beberapa spot gitu loh. Itu lu sudah pernah treatment apa aja? Treatment, aku lupa, Dok, nama-namanya. Roller, PRP, iya, laser. Tahu, pokoknya untuk bopeng lah di klinik-klinik gitu. Oke. Sebenarnya kalau bopeng itu sangat sulit ya. Apalagi ini kan tipe bopeng lu tuh ice pack ya. Jadi tipe bopeng itu ada macam-macam. Ada yang lekukannya bentuknya kotak. Oke. Jadi kalau kita zoom nih gede bentuknya kotak. Ada yang bentuknya bulat. Ada yang bentuknya V seperti ini. Nah ini namanya ice pack. Ice pack ini yang paling sulit. Nah tipikal lu adalah tipikal ice pack. Yang paling enak tipikalnya itu adalah lengkung. Karena kalau misalnya dia lengkung, kalau gue taruh sesuatu di bawahnya, dia akan lurus. Lo kebayang nggak kalau misalnya ada tanah lengkung, terus gue semen, timbun, pasti akan jadi lurus kan? Minimal tuh jauh lebih baik kan? Rata, jadi kalau bentuknya lengkung, gue filler, gue isi, dia pasti akan jadi lebih rata. Benar. Selesai. Contohnya pipi yang kempot, kehilangan massa, atau skarnya bulat, tusuk aja diisi, walaupun sementara ya, langsung kelihatan. Rata. Ya. Kalau bentuknya kotak, ini yang susah. Kalau kita isi, dia cembung naik, tapi bentuknya aneh. Benar, oke. Kayak gitu punya. Nah ini susah. Untuk yang bentuknya kotak seperti itu punya, dan bentuknya V tadi, ice pack tadi, itu mau tidak mau harus menggunakan jarum. Kita harus meregenerasi di bagian bawahnya supaya dia ada perbaikan sel dan jaringan supaya bisa nutup, nggak V lagi. Tapi biasanya yang kayak gini punya nggak akan bisa 100%. Seumur hidup. Rating gue terbaik walaupun kerjain sudah berkali-kali itu 80%. Perbaikan. Oke. Menurut gue itu sedikit tapi ice pack semua.
Oke. Ice pick semua. Jadi ya harus pakai roller, harus pakai jarum, entah itu pakai tekniknya PRP atau teknik yang lain, tapi itu yang harus dikerjakan dan harus rutin. Oke. Yang paling sering ditanyain pasien tuh, dok kalau misalnya dikerjain sekali bisa nggak? Nggak bisa ya? Mending gak usah dikerjain menurut gue. Emang gak ada hasil ya kalau baru sekali ngabisin ya? Duit. Ngabisin duit. Berarti harus komitmen gitu. Sama kayak treatment rambut. Dok, rambut aku rontok, aku pengen treatment rambut nih supaya tumbuh lebat. Kalau cuma 1 kali, mending lu lari aja. Ngapain? Lu nyumbang duit aja ke klinik. Itu treatmentnya butuh 5 kali. Minimal. Butuh 10 kali, yes. Kalau kayak ice pick kayak gitu punya, itu butuhnya 5 kali. Minimal 5 kali. Oke. Kalau lu kerjain cuma 1 kali, gak ada guna menurutku. Gak ada efeknya ya. Kita jujur-jujuran ya. Karena kan pasien kan berhak tahu ya. Dia datang, ya berhak bayar kan, berhak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi. Dan informasinya juga ya. Iya. Benar sih. Gitu. Apalagi yang pengen lu ubah? Dada? Enggak. Apa ya, Dok? Bos minta ubah gak? Enggak. Aku pengen ubah pipi sih. Cuma aku masih mikir. Kenapa? Untuk buckle. Buckle fat. Soalnya yang aku pernah baca, katanya kalau misalnya kita buckle itu takutnya pas tua nanti malah jadi kempot gitu loh. Betul. Menurut in my opinion ya, untuk kamu ya, pipi itu paling sering orang keluhin gede. Tapi kamu harus tahu dulu, apa yang bentuk pipi. Semua orang tuh punya pipi. Kamu punya, aku punya, mereka punya semuanya. Pipi mana dulu? Pipi ini dong. Ketawa lagi nih. Iya, terus. Semua orang tuh punya pipi ya. Yang bentuk pipi itu ada 3 komponen. 1 tulang, 1 lemak, satunya lagi otot. Ya dong. Tulang, lemak, otot. Ya, semua kan pasti punya itu semuanya. Ada tulang, ada lemak, ada otot. Yang bikin pipi kita gede itu apa dulu? Lemak. Kalau tulang, lu mau suntik lemak, lu mau buang lemak, lu mau suntik apapun juga di situ, nggak ada guna. Contoh nih. Botox pun nggak? Nggak ada guna. Contohnya orang Batak nih, orang yang suku Batak nih kan biasanya rahangnya lebih gede nih ya. Gitu. Lu mau apa? Lu mau suntik botox rahang, lu mau hilangin lemak, ya percuma karena memang tulangnya. Solusinya apa? Potong tulang. Kayak di Korea, kita potong tulangnya dari dalam sini, ya kita potong. Akhirnya jadi lebih V-shape. Oke. Ini yang gue kasih tahu ini, tahu dulu penyebabnya, jadi kita bisa kasih solusinya nih. Nggak semuanya itu kayak, oke, pipi lo gede, buang lemak. Pipi lo gede, buang lemak. Kayak gitu. Pipi lo gede, botox. Pipi lo gede, botox. Tapi habis itu kok nggak works ya. Iya. Karena nggak sesuai gitu. Kayak kalau misalnya tulangnya gede ya tulang. Kalau misalnya lemaknya yang gede, pipinya tembem, yang dibuang lemak. Operasi, suntik bisa, suntik lemak bisa, atau operasi bisa. Gitu kan. Ya tergantung level duit ya. Kalau suntik lemak itu kayak lemaknya dihancurin gitu? Iya, lemaknya dihancurin, disuntik, pakai zat tertentu kayak gitu, dia akan mecahin lemak sehingga jadi lebih tirus. Tapi permanen? Kalau permanen, kecuali lu makan-makan lagi lah. Oh, oke. Yang ketiga adalah otot. Kalau misalnya otot, cara periksanya adalah lu pegang gini, lu gigit. Kalau dia nendangnya kuat banget, berarti itu otot. Nendang, Bro? Oke, itu otot. Nah, otot itu bisa dikecilin. Nah, kalau misalnya lu gigit nggak ada ototnya, nggak kerasa tendangannya, jangan dikecilin. Berarti nggak ada guna, nggak akan ngecil. Nah kalau misalnya tendangannya ada, lu kerjain akan lebih ngecil wajahnya. Berarti kalau misalnya yang otot dengan treatment botox saja cukup gitu? Botox rahang. Nah kalau menurut gue, kalau lu kuat itu bisa di botox rahang. Tapi kalau lemak wajah nggak, karena menurut gue itu lu masalahnya ada 2. Tulangnya memang muka lu lebar. Yang kedua, memang ada ototnya yang besar. Oke. Dan tulang kalau nggak ada yang cabi di tempat lu tuh, jadi nggak ada yang over lemak. Jadi kalau lu buang lemaknya, justru nanti lu akan kelihatan kempot dan akan kelihatan tua nanti. Iya sih ya. Kayaknya tergantung kebutuhan juga ya. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Iya sih. Nggak semua orang itu kayak dia nih. Kalau karyawanku ini kan kelihatan tuh lemak dianya. Jadi kalau misalnya dia berhasil, bukan artinya di tempat lo itu pasti berhasil. Benar, tergantung kondisi kali ya. Karena kan ada 3 komponen tadi, ada tulang, ada otot, ada lemak. Yang mana nih yang bermasalah bagi kita? Iya sih, udah 3 tahunan ini aku masih mikir. Berarti kayaknya kalau misalnya aku bakal nggak terlalu ngaruh ya. Mending botox lo. Iya, botox lagi. Penting botox dulu, baru kita lihat nanti. Ini udah botox berapa kali, Dok? Oh, oke. Dulu soalnya lebih besar. Lebih gede. Okay. Dulu kan bulet banget muka aku. Lu pengen kecilin permanen nggak? Kan botox kan nggak permanen.
Masih mikir, Dok. Pakai botox bisa. Bisa? Ada tekniknya. Oh ya? Gue ajarin tekniknya. Tapi tekniknya ini butuh skill dan butuh titik ya. Tapi gue kasih sedikit aja ya. Sedikit aja. Introduction-nya aja sedikit dulu ya. Okay. Jadi botox itu kan punya waktunya cuma 6 bulan. Iya. Habis 6 bulan dia balik. Nah, kita akan buat dia punya lumpuh ototnya. Jadi otot ini lumpuh. Lu pernah lihat nggak ada orang yang di kursi roda terus kakinya ngecil? Iya. Nah, karena dia nggak pakai otot kakinya. Benar. Karena dia nggak bisa jalan, akhirnya ototnya ngecil. Tapi kalau misalnya kakinya digerak-gerakin terus, dia gede. Benar. Nah, ini kan kita pakai terus nih, gigit, ngunyah. Begitu lu botox, dia akan ngecil. Ya. Oke. Tapi kan 6 bulan dia gede lagi. Benar. Lu kecilin kecil lagi. Habis itu gede lagi. Nah, kalau lu pengen kecilin dia permanen, ya paling nggak jangka waktunya panjang, lu kecilin, sebelum dia balik gede, lu kecilin lagi. Jadi sebelum 6 bulan itu dikecilin terus? Sebelum dia lebih gede lagi, lu kecilin lagi. Jadi botoxnya jarak waktunya deket-deket pendek banget. Lu kerjakan 3-4 bulan, rutin sampai 2 tahun, dia nanti begitu sampai 2 tahun, dia nggak akan balik gedenya sama seperti awal. Oh ya? Sama kayak yang gue analogikan tadi. Bener. Kayak kursi di roda tadi. Tapi nanti lumpuh nggak, Dok, rahangnya? Kan kalau titiknya tepat, otot yang disasar cuma yang itu saja. Oh, oke. Nah, kalau lu ngerjakannya dengan yang ahli, ya dikerjakan hanya di titik itu saja. Kalau dia kerjakan naik sedikit, ya masalah pasti. Iya sih. Ya ntar lah, masih mikir dulu lah. Oke, Helen, apalagi Helen yang bisa saya bantu? Apa ya, Dok? Oh, boleh suka pantatnya gede ya? Iya. Menurut aku, mereka malah lebih suka cewek yang pantatnya lebih besar ketimbang tete. Oh. Kayaknya ya. Lebih suka yang pantatnya gede. Gitu. Kayaknya number 1, number 2. Oh, number 1. Number 2. Iya. Kalau di Indonesia, number 1 ya. Balik ya. Iya. Makanya sekarang aku nge-gym, Dok. Untuk gedein Biar hebat. Padahal diapain ya? Kan squat. Iya, gitu. bukan. Tadinya dipakai untuk diapain ya? Ditambah. Gak tahu ya. Gelap ya, Cin. Obrolannya. Oke, Helen, thank you so much. Sudah ada foto transformasi Helen ya dari tahun ke tahun. Oke, dikumpulin oleh tim kreatif. Is it you? Yeah, it was me. Yang mana you? All of them. 3-3-nya aku, Dok. Ini sebelum lu makan sabun ya? Kayaknya during sih. Oh iya, jauh sebelum. Jauh sebelum. Ini pas lu makan sabun kan? Iya, itu kan aku parodi. Kelihatan, gue inget sih muka-muka kayak gitu. Iya, muka-muka 2020, Dok. Yang awal kita jumpa sekarang dulu. Sekarang masih makan sabun gak sih? Enggak. Kenapa gak lagi? Udah pintar aku sekarang. Udah pintar. Dulu lu makan sabun kenapa sih? Parodiin doang, karena ada kakak-kakak yang makan sabun, aku dimiripin terus. Gitu. Jadi aku cuma parodiin, ternyata naik. Jadi lebih terkenal karena makan sabun ya? Iya. Kayak gimana sih rasanya? Ya enak lah, Dok. Ini apa ini diubah nih? Ini sudah hidung ya? Udah tuh, Dok. Balik lagi dong, kelihatan pengen kan? lihat hidung dia sebelumnya. Oh iya, pesek. Dan ya. cupingnya aku nggak ubah. Tuh, dokter. Tapi kayaknya nggak tahu ya. Ini bukan cuping yang diubah. Kita itu nggak ngubah. Naikin cuping. aja ya. Kolumella. Iya, ntar aku ngomong ke dokter aku deh. Ini, Dok, bisa dilihat. Kan aku botox beberapa kali ya. Aku nggak tahu di bagian treatment yang mana. Lesung pipi aku malah hilang tau. Oh iya, bisa jadi. Bisa botox jadi. Kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu bisa jadi resiko memang. Hilang lesung pipi. Bisa jadi. Oke. Lesung pipinya hilang bisa jadi. Tak ketawanya berubah bisa jadi. Ada temen aku yang habis botok ketawanya gini, Dok. Itu salah titik. Itu salah titik. Sumpah. Itu salah titik. Dia ketawanya gini. Sumpah. Suruh sabar aja 6 bulan lagi balik. Lama, tapi udah hilang. Dulu 4 bulan deh gitu. Iya. 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan habis. Oke, ini sudah berubah hidungnya. Iya. Tapi masih agak jerawatan ya. Iya, ini baru aja soalnya fotonya, Dok. Oh, ini yang baru nih? Baru, kayaknya itu tahun lalu deh. Oh, itu? Gemini itu, Dok. Itu dalam. Kurang ajar loh. Iya sih kayaknya, beda kali ya. Gak tau lah fotografernya kayak mana dia edit itu. Iya, tapi itu seksi loh. Nah, you got Photoshop, Dok. Photoshop ya. Oke. Yang ini cantik yang tengahnya, Dok ya. Cantik ya? Iya, cantik. Tapi putih di situ. Iya, makanya itu gue ngomongnya pelan cantik gitu. Kok lu ngomong cantik gitu kan? Iya kan? Karena lu lebih bangga kulitnya lebih hitam kan berarti Iya. kan? Tapi kalau kayak gini kayak
War gitu. Tapi kalau orang Indonesia sukanya tetap yang di tengah pasti. Yang tengah kayak muka cewek baik-baik ya aku kalau putih. Ya kan aku kalau putih muka aku kayak cewek baik-baik ya. Kan yang ini kayak lebih Oke, gitu. pertanyaan terakhir buat lo. Kalau lo dilahirkan kembali, bisa pilih, lo pilih kulit putih atau kulit gelap? Gelap. Itu. Lo dokter? Kulit putih lah gue. Putih. Iya. Ya karena kan udah nyaman sama yang sekarang kan. Bukan gitu ya. Tergantung di negara mana sih mungkin ya. Kalau gue di Afrika mungkin gue senengnya pilihnya hitam kali ya. Supaya gue gak diminoritasin kali ya. Iya. Tapi kan kalau sekarang ini kan kita ngelihat cantik sama dengan putih ya. Kalau di Indonesia ya. Kan, dan sekali lagi gue ngomong gak ada yang salah dan gak ada masalah tentang itu. Benar. Itu kan privilege dan juga orang lebih sukanya apa. Benar. Gak ada masalah. Yang penting dapetin kulit putih dengan cara yang sehat. Itu aja. Benar. Pengen lebih sehat? Pakai produk kayak. Thank you. Helen sudah datang. Jangan makan sabun lagi. Udah enggak dok. Kasih dokter. Semoga bahagia terus. Dan kalau ada apa-apa nanti boleh chat aku ya. Minta treatment apa. Sip. Aku punya klinik loh di Bali loh. Ada dokter Hen di Bali. Di Jalan Renon di Denpasar. Oh Renon. Datang aja nanti pokoknya. Nanti ya. Oke. Bye-bye. Thank you.